Oke, yuk sini yuk kita akan belajar eksponen dan bentuk akar ya. Oke. Khusus untuk yang sekarang kita akan bahas tentang bentuk akar. Tapi sebelumnya kalian harus tahu mana yang disebut bentuk akar, mana yang bukan gitu ya. Bentuk akar adalah akar-akar bilangan real positif, jadi akarnya harus positif yang hasilnya berupa irasional, yaitu bilangan irasional. Gini loh. Contoh dulu deh. Saya punya akar 9. Nah, akar 9 berapa nih? 3. Gampang ya? Saya punya akar 16. Berapa kali berapa biar 16? 4. Gampang kan? Kalau saya punya akar 5, berapa kali berapa bilangannya yang sama biar ketemu 5? Berapa ayo? Susah. Susah gitu ya. Oke. Lihat perhatikan. Inilah yang membedakan mana yang bentuk akar, mana yang bukan ya. Akar 9 jelas 3, akar 16 4, akar 5 susah. Ini bisa kalian hitung tapi pakai kalkulator gitu ya. Nanti akan ketemu 2, sekian 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 sekian. Oke. Yang 9, akar 9 dan akar 16 ini disebut bukan bentuk akar ya. Ini bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Kenapa? Nah, ingat karena hasil akarnya masih bilangan rasional nih. 3 itu bilangan rasional ya. Jadi bilangan yang bisa kita lihat sehari-hari itu bilangan rasional tuh. Ya tidak ya bilangan yang biasa kita lihat tuh ya. 0, 1, 2, 3 dan terusnya itu adalah bilangan rasional. Lihat perhatikan ini namanya bukan bentuk akar karena masih bisa diakarkan ya. Oke. Yang ini juga sama, ini juga bukan bentuk akar ya. Ini sama nih, bukan bentuk akar. Oke, idem aja sama dengan atasnya, bukan bentuk akar. Tapi yang ini adalah bentuk akar. Kenapa? Karena akar 5 itu 2, sekian sekian sekian. Kalian boleh cek pakai kalkulator. Oke, kalau ini kalian cek pakai kalkulatornya hasilnya nanti kurang lebih sekitar berapa ya? 2,2360 sekian 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 terus gitu ya. Inilah yang disebut bilangan irasional. Jadi dia nggak akan berhenti gitu ya. Bilangnya terus ya sampai akhir zaman gitu ya. Bilangnya komanya terus gitu ya. Ini yang disebut bilangan bentuk akar. Inilah baru yang disebut sebagai bentuk akar. Inilah yang disebut dengan bentuk akar. Ini dia ya. Ini namanya bentuk akar. Tahu ya membedakannya mana yang bentuk akar, mana yang bukan, gitu ya. Sip. Oke, sekarang nanti sifat-sifatnya. Yuk, kita akan bicara tentang sifat-sifatnya. Oke, kita bicara di sini sifat-sifat atau operasinya boleh. Sifat-sifatnya. Sifat-sifat dan operasi. Oke, yang pertama, kalau kalian punya gini misalnya, kalian punya akar pangkat n dari a kali b gitu ya. Ini bisa jadi akar pangkat n dari a dikali akar pangkat n dari b. Contoh, kalau kalian punya akar pangkat 3 dari berapa misalnya? 9 kali 7. Berarti ini bisa ditulis jadi akar pangkat 3 dari 9 dikali akar pangkat 3 dari 7. Gitu ya. Sip. Yang kedua, kalau kalian misalnya punya gini, A akar C ditambah dengan A lagi. Misalnya B deh. B akar C. Nah, ini ya. Ini bisa dijumlahin, lihat sama-sama akar C, berarti nanti penjumlahannya adalah A ditambah B baru dikasih akar C, gitu ya. Kalau ininya tambah ya tambah, kalau seandainya nanti di sininya minus, nah ini juga minus. Nah, gitu ya. Contoh, kalau kalian punya gini misalnya 3 akar 2 ditambah dengan 5 akar 2 sama-sama akar 2 kan, berarti tinggal yang ditambahin ini bilangan yang bulatnya nih, 3 tambah 5 jadi 8 akar 2. Gampang kan? Sip, gitu ya. Terus berikutnya, kalau kalian ketemu bentuk kali. Kali mas, kali yuk. Kali akar A dikali akar B misalnya. Ini berarti hasilnya sama dengan akar A kali B. Gitu aja ya. Contoh mas, boleh. Yuk sini yuk. Akar 3 dikali akar 2 berarti hasilnya adalah akar
6. Nah, gitu ya. Sip, gampang kan? Gampang. Oke, lanjut lagi. Kalau kalian punya bagi, nah tadi kali udah, sekarang bagi. Kalau kalian punya akar A dibagi B, ini bisa dipisah jadi akar A dibagi akar B. Nah, kalau mau contoh mas, boleh. Akar, oke sebentar, sorry. Nah, ini dia. Akar 5/2. Ini bisa dipisah jadi akar 5 dibagi dengan akar 2. Gitu ya. Sip, gampang kan? Gampang. Berikutnya, nah, kalau kalian punya yang gini sekarang, 5 kali juga, tapi bentuknya gini. Kalian bisa punya A akar B dikali dengan C akar D. Oke, ini beda ya. Yang bulatnya beda nih, yang di luar akarnya beda, yang di dalam akarnya beda. Berarti nanti yang dikalikan adalah yang akar dengan akar, yang tidak akar dengan tidak akar. Jadi gini, AC A kali C ya akar BD. Nah, seperti contoh deh, misalnya kalian punya ini yuk. 2 akar 3 dikali dengan 4 akar 5 sama dengan, nah, lihat yang tidak akar dengan tidak akar. Berarti nanti 2 dengan 4. 2 kali 4 berapa? 8. Tulis 8 sini. Nah, terus yang akar dengan yang akar. Akar 3 sama akar 5. Jadi akar 15. Oh, berarti sini akar 15. Ah, ini dia hasilnya. Gitu ya. Sip, gampang ini mah. Oke. Terus berikutnya, oke, kalau kalian punya gini, kalau kalian punya akar A dikali akar A, berarti kalau akar kali akar seperti ini, ya kalian akarnya hilang ya, tinggal A aja. Gitu. Ya, sip. Bisa sampai sini? Bisa, gampang ya, gampang. Ya, ini perlu contoh nggak ini yang terakhir nomor 6? Perlu? Oh, boleh nih. Akar 3 kali akar 3. Yuk, jadi berapa? 3. Gitu ya. Sip. Bisa ya sampai sini ya? Oke deh ya. Sip. Selesai. Dadah.